sahabat KM97, kembali lagi dengan saya Bang Jul di channel yang insya Allah sekarang bahas bincang tentang bisnis gorden. Dan ini insya Allah jadi rekomendasi buat teman-teman sekalian yang ingin mengetahui seluk-beluk menjalankan bisnis ini seperti apa. Yuk kita lanjut bincang sama Bu ini. Oke sahabat KM97, saat ini saya berada di suatu toko yang mana toko ini menjual tentang peralatan hordeng ya. Iya. Nah, di sini samping saya ada, bisa perkenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Nama saya Alim. Alim? Iya. Oh, Alim Alim. Taufik gitu panggilannya. Asli dari Alim. mana? Kalau aslinya dari Ciparai, Bandung Oh, Selatan. dari Bandung. Iya. Nah, kita lokasi ini ada di Purwakarta, men. Ya kita sharing lah bagaimana sih berjualan gorden ini, masalah keuntungan, terus kendalanya, terus macam-macamnya apa aja. Langsung kita tanya-tanya sama yang punya. Mas Alim, udah berapa lama menjalankan bisnis ini? Saya sendiri dari tahun 2012. 2012? Iya. Cukup lama ya? Pertama belajar gorden yang 2012 lah. Iya, sekitar iya. 2012. Cuman, Bisa lebih kenceng suaranya. Oh ya. Misalnya banyak pasukan berkendaraan. Biar sahabat semua ngedengar. Maklum ya, pinggir jalan. Iya. Pasukan mudik. Iya, pasukan mudik. Ya kembali ke pertama tahun nerjunin 2012 ya? hordeng itu bisnis hordeng 2012. 2012. Iya. Awal keluar sekolah SMP. Oh gitu. Iya, sekolah menengah gitu. Lanjut dulu itu sempat sekolah dulu SMA, lanjutin SMA, habis SMA baru nerjunin lagi gitu ya. Nerjunin lagi 2015 nyampe sekarang. Yang bikin Mas Halim betah menjalankan jualan ini apa sih? Emang udah terlihat gak keuntungannya, apanya? Udah terasa atau gimana? Ya. Kalau yang pertama sih ya sebenarnya bukan soal untung nggak untungnya gitu ya. Iya. Itu mah kan istilahnya namanya juga usaha, pasti ada keuntungan, ada kerugiannya. Betul. Cuman yang jadi motivasi saya pertama keluar sekolah, nah ketimbang saya jadi pengangguran gitu ya. Ketimbang jadi pengangguran gitu, nggak ada kerjaan. Nah, mumpung ada wadah. Jadi istilahnya ada wadah itu orang tua saya sama jualan gorden. Nah 2012 itu saya pertama perkenalan lah istilahnya, perkenalan. Habis itu lanjutin sekolah 2015 baru saya nerjunin lagi. Nah habis itu kan terinspirasi yang keduanya itu yang tadi. Yang keduanya itu yang tadi, ketimbang saya pengangguran gitu kan. Zaman sekarang lah. Iya, ngisi waktu tapi ada duitnya gitu ya. Zaman sekarang kan nyari kerjaan susah. Apalagi yang istilahnya kalau mau mencari modal untuk bisnis itu agak susah gitu biasanya. Iya. Ya karena ini dikasih wadah sama orang tua tinggal jalanin sebetulnya. Karena yang pertamanya itu ada istilahnya inspirasi, yang keduanya wadah. Ada wadah jadi kita nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat. Iya, betul. Gitu kan. Kalau memanfaatkan keadaan gitu kan. Ini kalau dilihat-lihat jenis hordengnya banyak ini gitu. Bisa diterangin nggak sih itu apa gitu, ini apa Kalau gitu. jenis-jenis hordeng banyak. Gitu. Terutama kalau yang dipajangin di sini semua, ini berbasis bahannya bahan blackout imporan. Ngambil atau kita pesen lagi itu? Jadi sistemnya gitu kita pesen. Pesen. Ya tinggal jual Gitu pesen. Jadi kalau yang dipajang di sini semuanya bahan imporan. Bahan impor ya. Soalnya karena kan musim-musim sekarang gitu kan, macam-macam hordeng udah rata-rata ya pemakaiannya bahan impor gitu. Ini kalau misalkan kita nih mau mencoba untuk menjalankan bisnis ini gitu. Iya. Kira-kira kendalanya yang paling sering terasa itu apa sih? Kalau kendalanya ya, Entah dari pengiriman barang, kan bisa jadi produk yang nggak ada gitu, atau misalkan ada kekecewaan dari konsumen gitu. Ini barangnya ini kok nyampe rumah kayak gini gitu, ada nggak kendala-kendala apa? kalau kendalanya sih sebenarnya kalau buat saya nggak ada. nggak ada Nggak ada kendalanya.
Kalau buat saya pribadi Iya, gitu kan, iya. nggak tahu kalau orang lain sesama misalkan tukang hordeng. Jarang berarti ya, jarang nemu kendala lah. Jarang. Paling ya nunggu ramenya, sepinya kayak gitu Pak. Ya namanya juga usaha Iya, gitu usaha kan. mau Nggak kayak rame gitu. terus, nggak sepi terus. Terus ya, nih Pak, ya. kelebihannya toko ini, toko apa lupa saya namanya? Asia Prima Godin, Toko Asia Prima Godin, Gunung beralamat Bakaran. di Jalan Raya Cibening nomor 33, Duh, di Sadang, Sadang. ya? Daerah Sadang, Jalan Depan Raya Cibening. kantor Prudensial. Depan kantor Prudensial. Kalau teman-teman mau belanja, di sini ada nih tempat hordeng nih. Ya mau tanya-tanya jenisnya, terus kalau mau mesen, intinya ada potongan harga lah. Gitu ya lah. Bisa dibicarain lah. Ya gitu lah. Soalnya saya mau mengetahui gitu. Kalau misalkan saya atau rekan-rekan di rumah gitu, Iya. yang punya salah satunya punya wadah seperti Mas Halim, kalau nggak punya wadah juga pengen coba-coba bergelut menjalankan bisnis ini, kira-kira apa saja yang harus saya mulai gitu? Yang pertama sih kalau di bidang hordeng ya, kalau yang saya rasain itu harus mengerti dulu cara pembuatannya. Oh, cara pembuatan. Iya. Oh, karena di sini ada edit-editnya kayak gitu ya? Bukan edit, ada jahitan juga iya. ya? Jadi harus tahu dulu cara pembuatan. Terus harus tahu dulu model-modelnya gitu kan, cara pengukuran. Jadi nggak sekarang istilahnya punya modal besar langsung buka, nggak bisa kayak gitu. Oh, Kalau kita tahu bahan-bahannya. Minimal tahu dulu bahannya, habis itu kita menggeluti cara bikinnya gitu kan. Semisalnya kita nggak bisa bikin juga, istilahnya bisa dioper ke kawan atau saudara atau sesama tukang hordeng misalnya. Oh, Tapi kan iya. lebih pasnya gitu ya. Tapi kalau kita mau ambil barang ada wadah yang besarnya seperti gudang induk kayak gitu ya? ada khusus, ada gitu. Jadi dari gudang, terus gudang-gudang yang di luar sana gitulah ya. Jadi ada khusus gitu. Jadi nggak sembarangan konsumen bisa masuk istilahnya. Itu kan jadi khusus buat perusahaan-perusahaan. Jadi nggak sembarangan orang-orang bisa langsung order. Tapi kalau misalnya dari teman-teman mau ngorder gitu, Nah, bisa sama saya. Bisa sama Mas ya? Iya. Oh, bisa sama Mas Halil lah. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngorder, pengen coba jualan, bisa langsung datang ke sini, langsung interaksi sama pemiliknya, entah itu mau belanja bahannya, cara menjahitnya, ya nanti diterangin langsung sama Mas Halim. Yang bikin tertarik saya Mas Halim nih, kalau misalkan kita bisa menjual minimal lah 2 hordeng atau berapa gitu, keuntungan misalkan per hari yang kita dapatkan minimal aja berapa sih? Kalau minimalnya ya, kalau dibilang per hari nggak bisa. Kemungkinan kalau namanya orang usaha pas lagi ada order gitu kan, nggak bisa dibilang seminggu 2, seminggu 3. Kadang kita ini dapat seminggu 2, kadang seminggu 5, kadang seminggu, jadi nggak nentu. Tapi untuk penghasilan per bulan gitu lah, lebih lah dari 10 juta gitu kan kalau lagi rame. Itu nggak ditentu ya. Iya. Karena sehari 2 hari kosong, tiba-tiba hari berapa datang, tahu-tahu sebulannya 10 juta ya rata-rata. Kayak gitu. Tapi intinya mungkin ada gitu apa kelebihan dari toko ini yang bisa membuat pelanggan atau konsumen itu merasa puas gitu apa? Ya mungkin apa ada servisnya, apa ada pelayanan lainnya gitu. Ya mungkin yang saya rasain ya dari cara pemasangan mungkin. Dari dari pemasangan ya, intinya servis lah itu. Servis entah servis cara kita interaksi, ngobrol kayak gini gitu kan, entah cara servisnya pemasangannya gitu, apa penanggung jawabnya apa gimana gitu kan. Jadi sama hasil gitu, hasil pemasangan dari saya kemungkinan, karena yang saya rasain belum pernah ada yang komplain atau apa nyampe istilahnya uang yang dikasih gitu sama saya buat pembelian apa DP atau apa diminta balik lagi. Belum pernah gitu. Alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman, kalau mau menjalankan salah satu di bidang bisnis ini yaitu menjual hordeng, intinya minimal kita tahu bahan, terus kita tahu caranya. Malam teman-teman, kita jualan di sini ya harus di pinggir jalan gitu. Jadinya ada
selintingan suara yang aneh gitu. Nah gitu teman-teman, kita Ya, minimal minimal harus tahu bahan, harus tahu cara pengukuran, harus tahu cara bikinnya, Cara terutama bikinnya, iya. karena itu yang paling pokok lah. Udah tahu cara bikin, yang keduanya modal usaha, terus yang ketiga tempat usaha. Walaupun punya modal, cara bikinnya bisa, tempat usahanya kurang cocok, tetap nggak jalan. Oh gitu. Itu mungkin dari saya gitu ya. Siap. Kalau misalkan mau rintis dari awal nih, kira-kira modal yang diperlukan berapa ya? Ya minimal lah. Minimal kalau ya sederhana dulu Iya, gitu ya. dari mulai sewa toko balik ya. ya. Ya kan sewa toko rata-rata sekarang 10 juta. Satu Sewa per toko tahunnya. 10 juta. Berarti per bulannya 1 juta. Mungkin untuk Oh, 1 tahun itu 10 juta tuh. Toko itu ya. Rata-rata ada yang 12, 15, ada yang 20, ya tergantung lokasi juga. Jadi lokasinya lebih strategis, mungkin harganya lebih fantastis. Iya, pasti. Gitu. Modal Jadi, berarti toko minimal 10 juta. iya, Dari terus bahan kan alat jahit dulu, mesin 3 juta lah. Oh, ini alat-alatnya teman-teman tuh lihat. Alat jahit kan yang second aja 2 juta. Yang secondnya 2 juta aja iya. minimal. Kan? Ya kalau dirincinya gitu, kalau untuk keseluruhan minimalnya 30 lah. Paling 30 minim juta modal awal itu udah punya bahan, sewa sewa toko, toko, udah alat jahit, gitu. terus Dan lain-lain lah pokoknya. jenis-jenis aksesoris yang lainnya. Iya, gitu. Tapi kalau kita kalkulasikan, kalau misalnya keuntungan 1 bulan saja sudah bisa mencapai 10 juta, berarti modal awal kita 3 bulan sudah bisa kembali. Gitu. Nah, tinggal kita mengembangkan dari masalah pelayanan, Iya, servis, dan kesediaan barang mungkin ya. Mungkin iya. Nah, mungkin dari teman-teman pengen tahu lengkapnya bisa datang ke sini di toko apa? Asia Prima Godin Purwakarta. Toko Asia Prima Godin. Iya, Godeng lah. Oh, biasa. Keren Godin. Toko Asia Prima Godin di Purwakarta, Jalan Raya Cibening. Jalan Raya Cibening. Dekat di seberang ada kantor Prudensial gitu. Jadi orang sahabat Purwakarta atau yang di luar mau keluar tol Sadang dekat gitu. Nanti ada potongan harga, tinggal liatin aja video ini. Atau bisa Ya. calling lah gitu. Ya, nanti nomor. tinggal calling ya. Kalau mau misalkan mau menjalankan bisnisnya, silakan datang ke sini, nanti langsung diajarkan untuk kesediaan barangnya diajarkan ya. Nah, mungkin segitu saja bincang bisnis kali ini. Semoga ada gambaran lah buat rekan-rekan yang lain yang ingin bergelut di bisnis gorden ini. Yang tadi udah dikasihkan clue-cluenya, keuntungannya, modal awalnya. Mudah-mudahan jadi gambaran buat teman-teman semua. Mungkin sekian saja dari saya untuk bincang bisnis kali ini. Nanti ada nomor kontaknya Mas Halim di sini ya, di bawah ini ya. Nanti tinggal kontak-kontak aja. Yang ingin ketemu langsung bisa langsung datang. Apalagi ya istilahnya masih daerah Purwakarta. Ya, apalagi di luar daerah Purwakarta Purwakarta juga bisa. Bisa free ongkir dong Iya. kalau ada apa? Free ongkir kalau masih dalam kota. Kirim lah. Ya mungkin segitu saja teman-teman KM 97. Semoga video kali ini bermanfaat. Bisa menjadi rekomendasi teman-teman kalau ingin menjalankan bisnis, salah satunya dalam bisnis jual gorden inilah. Itu gambarannya dari saya. Semoga gambaran tersebut bisa merekomendasikan teman-teman menjadi salah satu pilihan usaha teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi dengan video yang akan datang yang mungkin akan lebih banyak lagi keterangan-keterangan perihal bincang bisnis lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan tulis di komentar dengan kata-kata yang baik, karena kami perlu saran dan kritiknya. Semoga kedepannya channel kita KM97 bisa semakin membesar dan membantu Amin. perekonomian para penjual seperti kayak gini gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.